Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi Pak. Jangan lawan orang baik. Kalah kau Pak sama orang itu. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Parameter 99. Kali ini kita akan lihat bagaimana adik Prabowo Subianto yaitu Hasyim mengunjungi Jokowi di Solo. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa kira-kira yang mereka bahas? Tanpa berlama-lama, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Siap, Mayor. Waduh, siap Kapten. Siap Mayor, belum? Bentar lagi. Siap, jadi, oh sudah. Hari Pak. Pak Syarif, hari Pak. Nah ini baru Mayor. Ini baru Mayor. Ini betul. Jadi baru. Aduh, Pak. Itu masa anjay. Kampanye masih ingat ini? Kawan lama. Saya kira udah lupa Pak. Sekarang di sini kan beda. Itu satu. Itu saya di dalam Mando masalah. Sekarang di sini kan beda satu. Oh, exercise Tapi jam pagi treadmill. Biasa tapi saya dilarang lari. Saya dilarang lari oleh dokter sudah 11 tahun. Operasi punggung, tadi operasi. Terus waktu itu saya dilarang main golf, nggak masalah, saya nggak pernah. Tapi dilarang, saya dilarang. Halo, ini Pak. Sin Bapak. Sin Pak, Sin. Izin Pak terkait pertemuan dengan Pak Jokowi yang lebih dari 2 jam ini Pak, mungkin membahas apa? Ya, saya dapat kehormatan dari Pak Jokowi. Saya diundang Pak Jokowi, kita tukar banyak pikiran, ya, kita ada banyak hal-hal yang menyangkut negara ya, dan bangsa. Saya dapat banyak nasihat-nasihat juga, dan saya kira nasihat yang sangat berharga. Ya. Saya kira ini silaturahminya. Ya. Tapi demikian ya, Pak. Iya. Nasihat-nasihatnya apa saja Pak? Di antaranya. Nah, itu antara saya sama Pak Jokowi. Ada pesan dari Pak Prabowo untuk Pak Jokowi atau gimana Pak? Ya ada. Tadi malam saya lapor ke Pak Prabowo, saya akan silaturahmi dengan Pak Jokowi, terus Pak Prabowo kirim salam hangat, salam hormat, ya. Dan berharap akan ketemu Pak Jokowi yang waktu tidak kalah mungkin bisa dapat nasihat juga dari beliau. Ada pembahasan terkait iklim dan energi Pak bersama Pak Jokowi? Oh ya antara lain ya, kita bicara banyak hal. Apa aja tuh Pak? Ada. Pak, ini berarti inisiasinya siapa Pak? Terima kasih. ya Pak Jokowi mau sholat Jumat. Oke, terima kasih. Izin. Kasih Pak, selalu kasih sehat. Salam untuk keluarga, kasih.
kasih Pak. Dari Pak. Foto. Di dalam aja. Oh, di dalam. Disuruh Pak. Tenang Bu. Di dalam aja. Iya, di dalam. Tambahan dikit Pak. Tambahan dikit terkait tadi. Pak tadi kan Pak Hasim bilangnya ini dari jenengan diundang jenengan itu gimana Pak? Ya, berbicara banyak hal, tapi nggak ada yang berkaitan dengan politik, nggak ada. Ya, berbicara banyak, Saran untuk Pak Hasim tadi. terutama yang berkaitan dengan kondisi situasi ekonomi yang perlu diinjeksi dari segala sudut agar target growth, target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah bisa tercapai. Kira-kira itu aja. Pak, rencana Pak Prabowo ingin bertemu dengan jenengan itu tadi yang disampaikan Pak Hasim. Rencana Pak Prabowo yang ingin bertemu jenengan. Ya, hanya disampaikan Pak Hasim. Respon Bapak nanti seperti apa? Ya, Pak Hasim menyampaikan itu. Dalam waktu dekat Pak? Ya nggak tahu, kan Presiden sangat sibuk, sangat sibuk. Ya. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Jangan lawan orang baik. Kalah kau Pak sama orang itu. Lalu kemudian dengan Pak Jokowi saya termasuk yang sering menginterview, termasuk pertemuan pribadi atau pertemuan terbatas. Kita tahu kalau Pak Jokowi itu kalau bertemu begini Bang, dia menampung semua pertanyaan. Tetapi kalau dia menulis, ambil iPad atau minta Pak Pratik untuk menulis atau mencatat, atau Pak Mas Pram mencatat, itu berarti ada sesuatu yang baru dan sesuatu yang penting. Nah, kita bisa lihat, oh ini berarti penting dan menarik dan baru untuk dia gitu. Itu kalau Pak Jokowi. Tapi pertemuan-pertemuan itu sering. Tetapi kan tidak bisa dengan pertemuan itu lalu kita dianggap dibungkam. Hubungan kita itu adalah kita itu membutuhkan informasi dari tangan pertama. Kita juga kalau diminta kasih input ke tangan pertama. Apakah itu diterima atau tidak, itu bukan urusan kita gitu. Jadi kalau lihat begitu, sepanjang yang kita pikir gitu atau kita alami, nggak pernah ada misalnya kita terpengaruh oleh karena kita bertemu atau karena kita makan atau kita jalan sama-sama gitu. Ada rasa tertekan ya? Atau ada rasa tertekan? Enggak sama sekali. Saya misalnya mengikuti beberapa kali perjalanan kenegaraan Pak SBY. Dia nggak enak banget ketika kita di Rio de Janeiro. Adalah berita sebuah koran yang mengatakan Indonesia negara gagal. Wah, saya lihat Pak SBY begini, tapi dia menjelaskan ke kita negara gagal itu bagaimana, apa sebabnya dan seperti apa tanda-tandanya. Lalu mengaitkan dengan berita teman-teman media yang ada di sini begitu. Saya ingat betul teman wartawan yang dari media yang dia bilang memberitakan negara gagal, ya dia jelaskan seperti biasa saja gitu. Lalu kemudian dan beliau kan selalu begini, pegang ini kalau dia merasa bahwa ada hal yang tidak sejalan gitu atau mungkin berlebihan dan seterusnya. Tapi tidak membuat itu bermusuhan. Dengan Pak Jokowi saya berkali-kali dan boleh dibilang sangat dekat. Tetapi saya tidak bisa, saya harus kritis ketika persoalan demokrasi itu seperti perasaan saya seperti itu dilukai. Tetapi kan saya juga harus mengerti bahwa ini adalah proses politik. Proses politik sering ditentukan oleh beberapa orang, tapi juga ditentukan oleh pilihan publik. Sekarang kalau pilihan publiknya seperti itu, so what?
Kira-kira begitulah. Ya publik kita ya di situ tingkatnya. You setuju atau tidak setuju, itu tingkatnya. Lalu kemudian bahwa orang mengeritik caranya, ya itu normal. Tapi tidak ada misalnya dengan begitu tidak say hello gitu. Ya say hello biasa saja gitu. Itu. Ya. Dan jadi kesan ya yang kita lihat di beberapa pihak gitu bahwa seolah-olah Prabowo ini akan membangun dengan gaya militerisme ya kan atau otoriter itu justru sama sekali tidak tergambar itu. Bang, saya termasuk orang yang takut Pak Prabowo sejak awal. Bahkan dalam sebuah pertemuan dengan Pak Jokowi, ketika saya membawa surat undangan untuk nikahan anak saya, disebutlah calon ini. Pak Jokowi bilang, Pak Don, jangan lupa Pak Prabowo itu juga layak dan itu sangat kuat. Kita perlu orang seperti Pak Prabowo dan kita dukung. Kalau begitu kita beda. Tetapi kan hasilnya kan seperti kita lihat sekarang. Untuk memahami Pak Prabowo, saya baca bukunya. Saya mendengar dari orang-orang dekatnya yang sudah lama. Dan bahkan kepada Mas Angga Prabowo yang adalah mantan sesprinya. Saya minta tertulis. Seperti apa pandangan dia dan informasi yang bisa saya dapatkan dari dia tentang Pak Prabowo. Kegelisahan saya adalah apakah seorang Prabowo akan menjadi otoriter dan membungkam media. Begitu. Dan itu dijawab sama Mas Angga Prabowo ini, Raka Prabowo yang sekarang jadi Wamen Komdiji. Bang, kalau beliau adalah seorang yang tidak menghargai demokrasi, untuk apa berdarah-darah membangun partai yang namanya Gerindra? Kalau dia bukan orang yang menghayati dan menerapkan nilai demokrasi, untuk apa dia maju berkali-kali dan kalah dan maju lagi? Gitu. Hal-hal seperti itu kemudian kan meyakinkan kita untuk mengatakan, oh mungkin saya agak misleading melihat. Gitu. Dan kemudian ketika beberapa kali bertemu, kesimpulan saya, Pak Prabowo itu orang yang tahan kritik. Mungkin sudah berkali-kali dibully sejak Pilpres ya. Tapi tahan kritik dan respon dia seperti cair terhadap kritik-kritik itu gitu. Walaupun untuk beberapa hal sebagai komunikator saya mengkritik pilihan katanya. Misalnya ndasmu. Seorang presiden mengatakan itu mungkin bermaksud melucu. Tetapi kemudian publik kan bisa punya interpretasi yang lain. Tapi mungkin cepat atau lambat orang harus paham gaya personal seorang pimpinan. Kira-kira begitu. Walaupun mungkin harus kita bilang mungkin harus dimodify, tetapi ya orang akan mengerti pada waktunya gitu. Gitu. Nah, sekarang ini kan yang banyak dikritik orang, seolah-olah Pak Prabowo ini kan memberikan posisi yang sangat istimewa kepada Pak Jokowi kan. Nah, ini kesan ini bagaimana? Dalam pertemuan di Hambalang, memang hubungan keduanya sangat kuat. Dan kita juga tahu Pak Prabowo mengungkapkan secara terbuka bahwa tanpa Jokowi, dia menang karena Jokowi. Karena dukungan Pak Jokowi. Kalau tidak karena itu belum tentu. Dan dia kan mengatakan itu juga di depan umum begitu. Dan orang berspekulasi tentang hubungan keduanya. Saya juga selalu tertarik untuk menggali itu. Misalnya ketika ketemu dengan Menhan Pak Safri Samsudin, kita tanya gimana sih hubungan pribadi antara hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Penjelasan beliau adalah ya pasti ada perbedaan antara hubungan personal dan hubungan profesional, jabatan, fungsional gitu. Pasti akan ada perbedaan. Kita sudah melihat ada beberapa kebijakan Pak Prabowo yang berbeda dengan kebijakan Pak Jokowi. IKN yang dulu harus dianggap harus dibangun cepat, ya harus multi years, lalu kemudian ya kita ikuti saja sesuai dengan kondisi keuangan. Lalu kemudian ada lagi beberapa TNI tiba-tiba ada direstrukturisasi kan. Nah itu juga kebijakan Pak Prabowo. Ada beberapa kebijakan yang kita lihat berbeda gitu. Tetapi ketika kita tanya itu hubungan mereka baik dan kuat. Saya tidak tahu apa yang akan membuat hubungan itu misalnya renggang gitu. Tapi kan
Bang Zulfan lebih tahu dari saya lah kalau soal hubungan politik kan. Jadi bisa tiba-tiba jadi kawan, bisa tiba-tiba jadi lawan ya. Sama seperti Pak Prabowo dulu, kita tidak pernah berpikir bahwa akan dirangkul sama Pak Jokowi.